Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini masuk di masalah terakhir dalam bab 1. Dalam bab 1. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Karena di bab 1 ini 4 masalah. Sekarang al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Al-jumalul khabariyatu allati lam yatlubhal amilu luzuman. Dia adalah jumlah khabariyah. Antum sudah tahu kan jumlah khabariyah? Apa itu jumlah khabariyah? Ya, bukan jumlah tolabiyah. Kan jumlah cuma ada 2. Ada tolabiyah yaitu 8. Ada khabariyah. Ada khabariyah. Sekarang kata beliau ada jumlah khabariyah allati lam yatlubuhal amilu luzuman, yang ia tidak diminta, tidak dituntut oleh amil secara wajib. Jadi kan begini saudara, ada jumlah khabariyah dia diminta oleh amil sebelumnya, sehingga nanti dia punya mahal atau tidak punya mahal, kan begitu kan? Atau ada jumlah khabariyah itu masuk kepadanya amil jar seperti id, idah, baina, bainama yang telah lewat bersama kita. Jadi ada itu jumlah kemasukan amil. Ternyata ada itu jumlah tidak kemasukan amil secara lazim, secara wajib. Kita baca dulu keterangan sedikit di jumlah khabariyah. Al-jumal al-khabariyah 161. Jumlah khabariyah adalah jumlah yang menunjukkan atas makna kemungkinan benar atau dusta. Itu ketika dia ucapkan bisa benar, bisa salah, bisa dusta. Misalnya ketika dia ada orang bilang sama antum, Ja'a Zaid. Datang Zaid. Ini kan dia mengabarkan. Dia mengabarkan, bukan tolabiyah. Ini bisa kamu katakan benar. Bisa untuk katakan apa? Tidak benar. Paham kan? Itu ciri jumlah khabariyah. Sekarang saya sudah mulai mendalam sedikit. Kalau jumlah insya'iyah tolabiyah, tidak bisa antum bilang begitu. Ketika antum orang bilang begini, contoh ya, hal ja'a Zaid, apakah Zaid datang? Apakah bisa antum bilang dusta? Nah, orang cuma bertanya, antum bilang dusta. Bisa itu atau tidak? Tidak bisa. Atau antum bisa bilang, ada orang bilang, hal ja'a Zaid, Zaid datang, ya, atau amr, fil amr, kul, kan tadi sudah pertama kan, hal ja'a Zaid. Sekarang saya bilang sama antum, kul, makanlah. Bisa antum bilang dusta? Paham kan? Tidak ada orang bilang disuruh makan malah dusta. Tidak bisa. Tidak bisa didustakan. Kalau jumlah tolabiyah, kalau jumlah khabariyah bisa antum bilang dusta, bisa juga benar. Contohnya tadi, ja'a Zaidun. Contoh lain, jumlah ismiyah, Zaidun qa'imun. Ada orang bilang sama antum, Zaidun qa'imun. Dia kabarkan ke antum, Zaidun qa'imun. Bisa antum bilang enggak. Bisa juga antum bilang apa? Benar. Paham kan? Itu ciri jumlah khabariyah. Lawannya jumlah tolabiyah tidak bisa didustakan, tidak bisa dibenarkan. Pokoknya terima saja, kan dia bertanya atau memerintahkan atau melarang. Iya. Itu dibilang jumlah khabariyah. Artinya dia bukan tolabiyah, dan dimaksudkan adalah lawan dari jumlah tolabiyah insya'iyah. Jadi yang diinginkan dengan jumlah khabariyah di sini adalah lawan dari jumlah tolabiyah insya'iyah. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan kadang ada kesalahpahaman. Jumlah khabariyah maksudnya adalah khobar, bukan. Iya. Kalau khobar kan harus ada mubtada, bukan itu maksudnya. Jumlah khabariyah di sini maksudnya adalah lawan dari jumlah apa? Tolabiyah, insya'iyah. Nama lainnya insya'iyah. Dia tolabiyah, insya'iyah. Yang telah disebutkan pada kitab sebelumnya.
yang disebutkan pada kitab sebelumnya. Di Mutammimah kita sudah sebutkan yang namanya jumlah apa? Tolabiyah, dan alhamdulillah di cetakan baru Matan Jurumiyah sudah ada namanya jumlah apa? Tolabiyah di pembahasan penasab. Ya, fi'il mudhari. Jelas kan? Jadi nanti sudah 2 kali diulang jumlah tolabiyah. Baru masuk di sini tinggal saya katakan ini adalah jumlah khobariyah. Berarti lawan dari tolabiyah yang disebutkan di kitab sebelum. Jelas pembahasan? Kemudian ucapan beliau tadi, allati lam yatlubuhal amilu luzuman, yang tidak diminta oleh amil secara wajib. Maksudnya apa? Bukan umdah. Itu sebenarnya ucapan pokoknya. Dia itu jumlah khobariyah yang bukan umdah. Jadi jumlah khobariyah itu saudara ada terbagi 2. Ada umdah, ada fadlah. Paham kan? Contoh sederhana saja supaya Anda bisa bedakan ini jumlah. Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Antum perhatikan kata Zaid itu irobnya apa? Apa? Mubtada. Yakumu jangan fi'il mudhari. Dah? Fi mahali raf'in khabar. Kan begitu? Apakah ini jumlah ini adalah umdah atau fadlah? Ya? Umdah. Kenapa umdah? Khabar. Nggak bisa hilang. Itu umdah, ciri-cirinya nggak bisa dihapus ini. Paham ini? Jelas ini kan? Tapi kalau saya bilang Ja'a Zaidun yakumu. Ja'a Zaidun yakumu. Ja'a apa irabnya? Fil madhi. Zaidun fa'il. Yakumu fi'il mudhari. Kan begitu kan? Fi'il mudhari. Apa kedudukannya? Fi mahalli nasbin hal. Iya kan? Ini fi mahalli nasbin sebagai apa? Hal. Punya kedudukan? Punya. Sekarang ini yang saya mau kasih tahu sekarang. Ini yakumu. Sebenarnya jumlah apa? Khobariyah atau tolabiyah? Khobariyah. Di sini khobariyah atau tolabiyah? Sama-sama khobariyah. Di sini sebagai hal. Kalau dia sebagai hal, umdah atau fadlah? Fadlah. Kenapa fadlah? Antum hilangkan yakum, tidak ada masalah. Sempurna kalimat. Datang Zaid dalam keadaan berdiri. Datang Zaid dalam keadaan berdiri. Kalau antum hilangkan yakumu, tidak ada masalah kalimat. Berarti ini adalah fadlah. Ini adalah apa? Umdah. Yang kita bahas sekarang adalah yang mana? Yang ini. Apa nanti i'rabnya jumlah khobariyah yang fadlah? Kalau ini kan jelas, sudah jelas ini. Yang umdah. Yang umdah telah lewat kan? Dia bisa punya mahal, bisa tidak. Kalau fadlah juga gimana? Fadlah itu sebagai pelengkap kalimat. Ada jumlah itu sebagai pelengkap kalimat. Jelas ini pembahasan sekarang? Apa yang mau kita bahas? Jadi dia akan bahas jumlah khobariyah yang bukan umdah. Yang bukan umdah. Yang belum bahasakan, yang tidak diminta oleh amil secara wajib. Artinya boleh hilang. Boleh hilang. Iya. Itu judul itu. Dan pembahasan ini adalah pembahasan mudah sekali, alhamdulillah. Iya. Kata beliau terkait dengan jumlah ini, in waqa'at ba'dan nakiratil mahdhah. Inilah yang sering kita ambil selama ini. Jika dia terletak setelah nakirah mahdhah. Ini istilah baru kalau ini. Jika terletak setelah nakirah murni.
Jadi nakiro itu ada murni, ada tidak murni. Bahaya juga nakiro ya. Iya. Ada nakiro murni, ada nakiro tidak murni. Demikian pula ma'rifah. Ada ma'rifah murni, ada ma'rifah tidak murni. Nah, antum sudah tahu nakiro ma'rifah kan? Hah? Di 3 buku sebelumnya kita sudah tahu namanya ma'rifah dan ya nakiro. Di 3 buku sebelumnya. Ma'rifah nakiro ini terbagi 2. Ada namanya mahdoh, ada namanya goib mahdoh. Ya, mahdoh artinya murni nakiro, goib mahdoh artinya tidak murni nakiro. Juga sama, ada ma'rifah mahdoh, ya, ada ma'rifah goib mahdoh. Ya, mahdoh artinya murni ma'rifah, goib mahdoh artinya tidak murni ma'rifah dari sisi pandangan makna lafaz. Dipahami nih? Jelas kan? Dari sisi nanti pandangan kita akan diterangkan oleh penulis. Iya, lihat dulu catatan kaki di bawah. In waqa'at ba'dan nakiratil mahdha, jika terletak setelah nakiro murni, jika terletak setelah nakiro yang murni, catatan 163, yaitu bebas dari hal-hal yang mendekatkan kepada makna ma'rifah. Nakiro murni adalah bebas dari hal-hal yang mendekatkan ke makna ma'rifah. Apa contohnya? Sabar. Sebentar, kita ikuti contohnya penulis. Ini jelas kalau ada kata jumlah khobariyah terletak setelah nakiro mahdho, nakiro murni, fasifatun, maka i'rabnya sifat. I'rabnya sifat. Kan kaidah sebelumnya jumlah setelah nakiro sifat mutlak. Enggak, nakiro mahdho dulu. Kalau setelah nakiro murni sifat. I'rabnya yaitu di-i'rab sebagai na'at. Au ba'dal ma'arifil mahdho, atau setelah ma'rifah murni. Setelah ma'rifah murni. Apa itu ma'rifah murni? Di bawah 165. Yaitu bebas dari hal-hal yang mendekatkan kepada makna nakiro. Ini masih gantung juga. Sabar sebentar dicontoh baru kita terangkan. Fa'ahwal. Kalau terletak setelah ma'rifah murni, maka dia sebagai hal. Kalau terletak setelah nakiro ma'rifah murni, maka i'rabnya sebagai hal. Au ba'da ghairil mahdho minhuma, atau setelah selain yang murni dari keduanya. Atau selain yang murni dari keduanya, yaitu ghair mahdho nakiro, ghair mahdho ma'rifah, itu maksudnya. Fa muhtamilatun lahuma, maka kemungkinan 2 i'rabnya. Jadi setelah yang ghair, setelah yang mahdho dipastikan nakiro sifat, ma'rifah hal. Kalau ghairu mahdho, paham kan? Maka i'rabnya kemungkinan bisa hal, bisa apa? Bisa hal, bisa apa? Na'at. Berarti kita butuh sebentar 4 contoh. Penulis akan contohkan ayat. Contoh ma'rifah mahdho, nakiro mahdho. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun yabki. Iya. Contoh yang tidak mahdho ya. Ja'a rajulun akilun yabki. Contoh ma'rifah mahdho, ja'a ya Zaidun yabki. Contoh ghair mahdho ya ja'a an-nasu
Ja'an nasu yabki. 4 contoh. Nakiro mahdo, nakiro ghairu mahdo. Ma'rifah mahdo, ma'rifah ghairu mahdo. Iya. Lihat contohnya. Datang Zaid datang rojul, seorang lelaki yang menangis. Nakiro mahdo, ini murni nakiro. Tidak ada sama sekali makna yang mendekatkannya ke ma'rifah. Ini nakiro murni namanya. Paham ini? Tapi bandingkan dulu dengan ini supaya paham itu. Karena harus dipaham lawannya. Ja'a rojulun akil yabki. Datang lelaki yang berakal. Kata laki-laki yang berakal membuat dia seperti ma'rifah. Karena ada sifatnya yang mendekatkan ke makna ma'rifah. Tadi kan datang laki-laki yang menangis. Datang laki-laki yang berakal. Kata keterangan yang berakal. Apa tujuannya sifat? Di pembahasan mutammimah. Apa tujuannya sifat? Kalau dia nakiro memberikan faedah apa? Pengkhususan. Nah kalau khusus ma'rifah atau nakiro? Kalau khusus ma'rifah atau nakiro? Jadi ma'rifah. Jadi naat ini membuat dia itu tidak murni nakiro. Nakiro. Tapi menjadi tidak murni nakiro. Dengan adanya sifat. Paham ini? Maka ini namanya ghair mahdo. Tidak mahdo. Contoh lain lagi. Ini ma'rifah mahdo. Ma'rifah ghair mahdo. Ja'a Zaidun yabki. Zaidun. Ma'rifah mahdo atau ghair mahdo? Murni atau tidak murni? Murni. Tidak ada sama sekali makna yang mengarahkannya ke nakiro. Ja'an nasu yabki. Datang seluruh manusia dalam keadaan menangis. Dari mana kita tahu seluruh manusia? Yang di mutammimah. Al di sini al apa? Istigrokiyah. Yang bermakna seluruh. Datang seluruh manusia. Itu ma'rifah atau nakiro. Antum lihat lafaz ma'rifah. Tapi mendengar makna nakiro. Seluruh manusia. Seluruh manusia umum. Jadi lihat lafaz ma'rifah. Tapi lihat makna. Lihat makna nakiro. Berarti mahdo atau ghair mahdo? Mahdo atau ghair mahdo? Ghair mahdo. Paham kan? Sekarang tinggal i'rab. Nakiro mahdo sifat. Ya kan? Ma'rifah mahdo hal. Kan begitu? Nakiro ghair mahdo bisa sifat, bisa hal. Ma'rifah ghair mahdo bisa sifat, bisa hal. Begitu i'rabnya. Itu yang dikatakan oleh penulis tadi. Maksudnya yang gini. Ini naat pasti. Karena nakiro mahdo. Ini bisa sifat. Bisa sifat ini. Dilihat dari ini nakiro. Bisa hal. Dilihat sudah disifati. Sifat ini sudah disifati sehingga dekat ke makna ma'rifah. Menjadi hal. Zaidun yabki. Hal pasti. Tapi ja'an nasu yabki. Paham kan? Ja'an nasu yabki. Dilihat daripada kata an-nas ma'rifah hal. Tapi dilihat daripada makna an-nas maka bisa di-i'rab sifat. Paham ucapan penulis tadi? Jadi setelah nakiro mahdo sifat. Setelah nakiro ma'rifah mahdo hal. Setelah yang tidak mahdo dari keduanya maka bisa keduanya. Bisa hal, bisa sifat. Paham ini? Tinggal contoh dari penulis. Itu secara ringkas di papan. Kata beliau rahimahullah. Mithalul waqi'ati sifatan. Contoh. Jumlah khobariyah yang terletak sebagai sifat. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu. Kitaban. Nakirah atau ma'rifah itu dulu. Kitaban nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Mahdo atau ghair mahdo? Mahdo. Tidak ada sama sekali yang mendekatkannya ke makna ma'rifah. Jadi nakra'u apa i'rabnya? Kata beliau jumlatun nakra'uhu sifatun li kitab. Maka jumlah nakra'uhu adalah sifat untuk kitab. Li'annahu nakiratun mahdoh.
karena dia nakiro mahdoh. Wa qad madot amthilatu min dzalika fil mas'alati tsaniyah. Telah lewat contoh juga dari hal ini di masalah kedua. Masalah kedua kan i'rab jumlah. Paham kan? I'rab apa? Jumlah masalah kedua. I'rab jumlah apa? I'rab jumlah yang punya mahal. Di antara di sana ada pembahasan sifat nakiro setelah jumlah setelah nakiro. Antum bisa kembali masalah kedua. Jumlah yang punya mahal. Iya. Mitalul waqi'ati halan. Contoh yang dia terletak sebagai hal. La wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Ini kan tamnun fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Berarti fa'ilnya domir mustatir kan? Pada kata tamnun. Pada kata tamnun, fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir, nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Mahdo, goir mahdo? Ya domir pasti mahdo. Iya kan? Tastakfir. Apa irobnya tastakfir? Paham kan? Maka fajumlah tu tastakfiru hal. Jumlah tastakfiru itu hal. Minat domiril mustatir. Dari domir mustatir fi tamnun pada kata tamnun. Al-muqaddar yang ditakdirkan bi anta. Dengan anta. Kenapa dikatakan anta setelah ma'rifah? Li'anna dhama'ira kullaha ma'arif. Karena domir seluruhnya apa? Ma'rifah. Bal hiya a'raful ma'arif. Bahkan dia ma'rifah yang paling ma'rifah. Urutan pertama. Urutan pertama. Jelas saudara? Jelas ini? Nah. Kemudian kata beliau, selesai. Wa mithalul muhtamilati lil wajhain ba'dan nakira. Contoh yang kemungkinan dua sisi i'rab. Ini Masya Allah, nanti i'rab kita jadi sudah jelas. Mana yang kita i'rab hal, na'at, mana bisa hal, bisa na'at. Dipahamkan? Contoh, jumlah yang kemungkinan dua sisi ba'dan nakira setelah nakira. Marartu birajulin salihin yusolli. Marartu birajulin salihin yusolli. Saya lewat dengan lelaki soleh yang solat. Fa in syi'ta qaddarta yusolli sifatan tsaniyatan lirajul. Boleh. Kalau kamu mau, kamu takdirkan i'rabnya yusolli sifat kedua dari rajul. Kenapa? Li'annahu nakira. Karena rajul nakira. Kalau kamu mau, antum i'rab begitu. Tidak salah. Wa in syi'ta qaddartahu halan minhu. Kalau antum mau, antum takdirkan i'rabnya hal dari rajul. Kenapa? Li'annahu qad qaruba minal ma'rifah. Karena dia telah dekat dari ma'rifah. Kenapa bisa? Liktisosihi bisifati. Karena telah dikhususkan dengan sifat na'at. Jelas ya? Jelas ya? Siapa yang belum jelas sampai situ? Lanjut lagi. Wa mithalul muhtamila lil wajhaini ba'dal ma'rifah. Contoh yang kemungkinan dua sisi i'rab juga setelah ma'rifah. Firman Allah Subhanahu wa taala kamathalil himari yahmilu asfara. Al-himar yahmilu. Itu dia. Al-himar yahmilu. Fa innal murada bil himar. Sesungguhnya yang diinginkan dengan kata himar, keledai. Itu al-jins. Jenis dari himar. Jenis dari keledai. Seperti keledai. Keledainya bukan tertentu. Umum. Perumpamaan orang yang punya kitab. Tapi tidak baca, tidak amalkan. Itu seperti keledai. Yahmilu asfaro. Yang membawa lembaran-lembaran. Orang punya kitab di tasnya. Tapi tidak baca, tidak amalkan. Itu seperti keledai yang membawa asfaro. Lembaran-lembaran kertas. Itu apakah dia paham? Itu maksudnya. Ya dia cuma pikul. Tidak paham apa yang dia bawa.
Tidak paham apa yang dia bawa. Tapi yang menjadi poin kita adalah kata al-himar, ma'rifah karena beral. Tapi maknanya kan himar secara umum. Keledai secara umum. Berarti nakiro secara makna. Lihat kata beliau. Jadi fa'innal murada bil himaril jins. Sesungguhnya yang diinginkan dengan keledai itu adalah jenisnya. Jenis keledainya. Disebabkan adanya al. Ya. Wadu ta'rifil jins. Wadu at-ta'rifil jins. Dan du alat. Alat di sini itu al. Itu adalah li ta'rifil jins. Memberikan. Ya. Du ta'rifil jins. Du yang memiliki pemarifatan jenis, yaitu sebenarnya langsung saja bilang wa'al. Cuman baru bilang wadud ta'rifil jins. Dan alat yang memarifatkan jenis, yaitu al. Ada catatan saya di bawah. Al. Yakrubu minan nakiro. Itu kan mendekatkan kepada nakiro. Yaitu secara lafaz ma'rifah. Tapi secara makna, maka mendekat ke makna nakiro. Anu paham ini? Secara lafaz ma'rifah karena ada al. Tapi secara makna, maka al memberikan faedah makna umum. Al istigrokiyah, al jinsiyah. Sehingga memberikan faedah apa? Umum. Itu lebih ma'rifah goy mahdo. Setelah itu i'rab. Fatahtamilul jumlatu min qawlihi ta'ala. Maka kemungkinan i'rab jumlah dari firman Allah Ta'ala. Qawlihi ya, hi bukan hu. Dari firman Allah Ta'ala. Yahmilu asfara wajhain. Dua sisi i'rab. Ahaduhuma salah satunya al-haliyah. Sebagai hal. Kenapa? Li'annal himara bilafdil ma'rifah. Karena kata himar berlafat ma'rifah. Dipahami ini? Karena kata himar berlafaz ma'rifah. Iya. Itu sisi irobnya hal. Wasani yang kedua. As-sifatu bisa dirob na'at. Bisa dia dirob na'at. Kenapa? Li'annahu kan nakiroti fil makna. Karena dia seperti nakiro secara makna. Paham ini? Berarti sebenarnya. Yang punya irob dua sisi ini. Dilihat dari dua sisi. Lafaz makna. Mau nakiro mahaddo, goir mahaddo, ma'rifah mahaddo, goir mahaddo. Aduh paham ini? Kalau dilihat dari sisi lafaz dan maknanya nakiro mahaddo. Kalau dilihat dari sisi lafaz dan maknanya ma'rifah, paham kan? Mahaddo. Tapi kalau dilihat dari sisi lafaz, nakiro, makna, ma'rifah, goir mahaddo. Dilihat dari sisi lafaz ma'rifah tapi dari makna nakiro maka goir mahdo. Berarti dia pandang dari dua sisi, lafaz dan makna. Dipahami ini kan? Lafaz dan makna. Dipahami ini? Jadi praktek kita selesai, bab 1 selesai. Bab 1 selesai. Misal praktek kita. Ini kata rojul. Paham kan? Dari sisi lafaz, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Dari sisi makna, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Berarti mahdo. Rojul. Dari sisi lafaz, nakiro. Dari sisi makna, rojul akil. Ma'rifah. Berarti goir mahdo. Paham maksudnya? Goir mahdo. Itu dulu tentukan. Mahdo, goir mahdo. Baru untuk i'rab. Jadi jangan langsung i'rab. Jumlah setelah nakiro na'at. Itu tahap awal. Dimaafkan. Kalau sudah sini tidak bisa lagi. Sekarang Zaidun dari sisi lafaz. Ma'rifah dari sisi makna. Berarti mahdo. Ja'a an-nas. An-nas dari sisi lafaz. Dari sisi makna. Nakiro berarti goir mahdo. Dari situlah nanti dibangun i'rab. Mahdo sifat. Mahdo hal. Dah? Goir mahdo sifat hal.
Ghairu mahdho sifat hal. Paham i'rabnya ini? Jelas i'rabnya? Jelas i'rabnya? Jelas? Mantap. Selesai. Bab 1. Iya. Setelah itu insya Allah besok kita akan masuk bab 2 insya Allah besok. Alhamdulillah. Bab 2 kali pertemuan saat. Iya. Bab 2 mudah insya Allah. Kan bab 2 ini adalah i'rabnya sibul jumlah. Jadi bab 2 itu i'rabnya sibul jumlah. Ya namanya sibul jumlah pasti sama dengan jumlah sebelumnya. Anda paham ini? Artinya kalau antum paham jumlah, ada jumlah punya mahal, ada jumlah tidak punya mahal. Paham kan? Ada jumlah khobariyah yang tidak diminta oleh amin. Semua masalah di jumlah masuk di bab 2. I'rabnya sibul jumlah. Makanya saya bilang mudah. 1 kali pertemuan insya Allah. Jam 2 kali 3 kali. Dicoba, coba dulu. Iya toh. Iya, yang penting antum paham gak bab 1? Paham gak bab 1? Nah masalah yang ada di bab 1, itulah masalah yang dibawa di bab 2. Tidak ada bedanya. Bedanya sebelumnya adalah jumlah, kalau bab 2 adalah syibhul jumlah. Itu saja bedanya. Jelas ini? Jadi nanti ada dhorob jar majrur masuk di pembahasan terakhir tadi. Bisa naat, bisa hal. Tergantung mahdho, ghairu mahdho. Begitu. Ada yang punya mahal, ada yang tidak punya mahal. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta